Baik, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan pada kesempatan kali ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada boleh mendengarkan saya saat ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan pada kita semua. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu Tuhan Yesus menolong setiap kami Tuhan. Apapun permasalahan kami Tuhan, Kau selalu menyediakan jalan keluar bagi kami saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Pada kesempatan ini, tema yang ingin saya bawakan atau saya bagikan bagi kita semua adalah, saya memberi temanya adalah dosa, akibat, dan bagaimana solusinya Bapak Ibu. Ya, akibat dosa bagi kehidupan kita manusia, dan bagaimana kita manusia dapat mencari jalan keluar untuk lepas dari yang namanya dosa. Roma 5 ayat yang ke-12 mengatakan demikian Bapak Ibu. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Artinya kita semua manusia sudah berdosa. Kita semua manusia ini tidak ada tanpa terkecuali oleh karena satu kesalahan orang, oleh karena dosa satu orang, kita semuanya sudah berdosa Bapak Ibu. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita tolak lagi. Dan kita akan belajar dari satu kisah di dalam Alkitab Bapak Ibu, bagaimana dosa itu berdampak bagi kehidupan kita manusia, dan bagaimana dosa itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita akan membuka saat ini dengan pertanyaan, apa sih itu dosa? Apa sih itu dosa? Nah, saya akan menyampaikan pandangan-pandangan oleh orang-orang mengenai definisi dari dosa Bapak Ibu. Yang pertama, menurut Karl Barth, dosa itu adalah lebih dari kesalahan. Dosa adalah ekspresi dari natur manusia yang melawan Allah. Dan menurut Gerardman William, dosa adalah tindakan pribadi manusia untuk berbalik dari kehendak Tuhan. Tindakan itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum yang Tuhan telah tetapkan. Dan menurut Augustus Strong, dia menganggap bahwa dosa itu tidak mematuhi hukum moral Allah, baik dari tindakan, pemikiran, dan juga perkataan kita. Dan terakhir yaitu menurut Hodge, menganggap dosa adalah pelanggaran atau pertentangan dengan hukum Allah. Jadi menurut keempat orang ini Bapak, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa dosa itu adalah tindakan kita manusia yang bertentangan dengan perintah atau hukum Allah. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Saul Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana dampak dosa bagi kehidupan Saul, apa akibatnya bagi dia. Dan kemudian nanti kita akan sama-sama belajar membahas bagaimana solusi apa yang bisa kita pakai untuk kita dapat terhindar atau terlepas daripada dosa itu Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-35. Nah, ya, ada 35 ayat Bapak Ibu. Kita tidak akan membaca semuanya,
Nanti saya akan pilih dan saya yang akan membacakan bagi kita. Nah, pasal 15 ini Bapak Ibu adalah berbicara kisah bagaimana akhirnya nanti Saul itu ditolak oleh Allah. Ya, Saul ditolak oleh Allah. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, pada zaman ini sebelum Saul menjadi raja, Israel itu belum ada, tidak punya raja. Mereka, bangsa Israel dipimpin oleh seorang imam. Imamlah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi kemudian Bapak Ibu, bangsa Israel merasa ada yang kurang. Mereka tidak suka atau tidak menerima gitu dipimpin oleh seorang imam, sehingga akhirnya mereka meminta kepada imam yang saat itu menjabat, yaitu Samuel. Mereka meminta supaya dipilihkan bagi mereka itu seorang raja, menjadi pemimpin bagi mereka yang akan pergi bersama-sama dengan mereka, berperang bersama-sama dengan mereka. Karena kecenderungan bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel saat itu dipimpin oleh raja. Jadi mereka seperti mengingini sosok raja yang menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, dan singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya Tuhan menerima permintaan bangsa Israel untuk memilih seorang raja bagi bangsa Israel, dan yang Tuhan pilih adalah Saul. Saul lah yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan memilih Saul menjadi raja atas bangsa Israel, tetapi di pasal yang ke-15 ini Tuhan menolak atau membuat tidak mengakui lagi Saul sebagai raja atas bangsa Israel. Nah, apa penyebabnya? Apakah apa yang membuat Saul hingga akhirnya ditolak oleh Tuhan? Yang membuat Saul ditolak oleh Tuhan adalah dosa Bapak Ibu. Dan kita akan membahas apa saja dosa-dosa yang telah Saul lakukan sehingga akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Kita akan membahas pertama dosa Saul Bapak Ibu. Dosa Saul yang pertama, mari kita buka Alkitab kita, Samuel pasal yang ke-15. Saya akan baca, kita akan baca dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka.
Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku." Ya, kita baca sampai ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai yang ke-11 ini, dosa Saul yang pertama Bapak Ibu adalah Saul tidak melaksanakan firman Tuhan. Ya, Saul tidak melaksanakan firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Perhatikan di ayat yang 11, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman Tuhan." Dosa Saul Bapak Ibu adalah tidak melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua dan ketiga Bapak Ibu. Firman Tuhan yang datang kepada Saul adalah untuk menghabisi seluruh bangsa Amalek, baik lembu, domba, manusia, laki-laki, perempuan, kambing, domba, unta, semuanya dimusnahkan. Tuhan bilang jangan ada sisakan satu orang pun, artinya binasakan semuanya. Tetapi Saul tidak melakukannya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-8 dan 9 kita lihat Bapak Ibu, dia membiarkan Agag, raja orang Amalek itu hidup. Dan dia juga menyisakan lembu, domba, kambing yang terbaik. Dengan maksud dia sisakan ini untuk apa? Untuk mempersembahkan korban itu pada Tuhan. Ini adalah sebuah kesalahan Bapak Ibu, dosa daripada Saul ketika dia tidak melakukan firman Tuhan. Nah, seperti yang kita telah bahas tadi, definisi dosa dari pandangan-pandangan orang, bahwa dosa itu adalah tindakan kita manusia ketika kita melawan Allah, dan itulah yang dilakukan Saul. Dia tidak melaksanakan firman yang telah disampaikan kepadanya. Itu dosa pertama Saul Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bahas dosa kedua yang diperbuat oleh Saul. Mari kita lihat ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan baca. "Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Dosa kedua yang dibuat oleh Saul Bapak Ibu adalah dia punya banyak alasan untuk melaksanakan firman Tuhan. Nah, yang pertama tadi adalah Saul tidak taat terhadap firman Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah dia mempunyai banyak alasan untuk melakukan firman Tuhan itu. Dia mengatakan ayat ke-13, ayat 14 dan 15 di situ, dia menyisakan kambing domba yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, mungkin kita menganggap motivasi Saul itu benar Bapak Ibu. Dia ingin mempersembahkan persembahan korban wangi-wangian yang harum kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan tidak menginginkan persembahan dari bangsa-bangsa seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan menghendaki adalah Saul itu taat terhadap firman-Nya. Bukan seperti ini Bapak Ibu yang Tuhan mau. Saul mempunyai banyak alasan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, bila kita memperhatikan kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan khotbah atau kita membaca renungan firman Tuhan yang kita baca, kadang ada firman Tuhan itu yang kena di hati kita, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita mencari-cari banyak alasan. Sama halnya ketika kita mau beribadah, ada hujan, karena hujan
sehingga kita tidak mau datang ke rumah Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya kita memiliki banyak alasan untuk melaksanakan firman Tuhan. Itu merupakan sebuah dosa, Bapak. Dan yang ketiga, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kita lihat ayat yang ke-24. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Dosa Saul yang ketiga adalah Saul tidak takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-24 ini dia mengatakan, "Tetapi aku takut kepada rakyat." Dia melangkahi perintah Tuhan dan perkataan Samuel karena dia takut kepada rakyatnya. Dia tidak takut kepada Tuhan. Itu adalah dosa. Ketika apa yang dilakukan Saul, Bapak Ibu? Dia lebih memilih takut kepada rakyatnya, bukan kepada Tuhan yang telah memilih dia, menjadikan dia raja atas bangsa Israel. Maka firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di dalam Amsal, Bapak Ibu, takut akan pengetahuan kita akan bertambah ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita tidak takut akan Tuhan, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Saul. Kita lebih mementingkan hal-hal duniawi, kita akan lebih mementingkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa ketiga Saul, Bapak Ibu. Dosa yang ketiga. Dan selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, dosa dari Saul. Mari kita lihat di ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Ya. Dosa yang keempat dari Saul, Bapak Ibu, adalah Saul sombong. Dia memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Aku telah berdosa," tetapi dia tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku di depan tua-tua bangsa Israel. Dia tahu dia telah berdosa, tetapi dia masih minta untuk dihormati atas apa yang telah dilakukannya. Dan kemudian dia mengatakan, "Setelah engkau menghormati, aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah." Adalah perbuatan dosa ketika kita memegahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu adalah keempat dosa dari Saul, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, Saul tidak melaksanakan firman Tuhan. Yang kedua, Saul mempunyai banyak alasan untuk melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, Saul tidak takut akan Tuhan. Dan yang keempat adalah Saul sombong. Dia memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa-dosa dari Saul, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bahas apa akibatnya bagi Saul, Bapak Ibu. Akibat dosa Saul yang pertama, Bapak Ibu, perhatikan di ayat yang ke-35. Saya akan baca. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Akibatnya apa? Saul ditolak oleh Tuhan. Ya, Saul ditolak oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ini adalah konsekuensi atau akibat dari ketidaktaatan Saul, atau akibat dari dosa-dosa yang dilakukan Saul. Nah, Saul yang sebelumnya dipilih oleh Tuhan, kini ditolak oleh Tuhan. Artinya apa?
ketika kita melakukan dosa, kita merusak rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Iya, dosa itu mempengaruhi atau menghalangi rencana baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan salah pilih ketika Tuhan memilih pertama kali mempercayakan Saul sebagai raja atas bangsa Israel? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Tetapi Saul sendiri yang memilih untuk berdosa, sehingga akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Dan konsekuensi akibat dari dosa itu adalah Saul menghalangi rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupannya. Itu adalah akibat dosa Saul yang pertama. Dan selanjutnya Bapak Ibu, dampak yang kedua akibat dosa itu adalah kita akan buka dalam 1 Samuel pasal 14. Kita lihat Bapak Ibu, ini menarik, ayat yang ke-37. Saya akan baca. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Nah, jadi peristiwa ini terjadi Bapak Ibu saat itu bangsa Israel tengah berperang melawan orang Filistin. Nah, dan saat itu bangsa Israel terdesak dan akhirnya rakyat Israel itu berserak-serakan. Kemudian Samuel berjanji akan segera datang dan mempersembahkan korban bagi Saul kepada Tuhan. Nah, dan karena saat itu Bapak Ibu, bangsa Israel telah berserak-serak, Saul ketakutan, mengalami kekhawatiran. Nah, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mempersembahkan korban bakaran sendiri kepada Tuhan. Dan itu merupakan sebuah kesalahan Bapak Ibu. Pada zaman itu, satu-satunya orang yang dipercaya yang bisa untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ialah imam, yaitu Samuel. Tetapi Saul mengambil alih tugas imam, hingga akhirnya Tuhan kecewa terhadap Saul. Dan makanya di ayat yang ke-7 Saul bertanya kepada Tuhan, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu Tuhan tidak menjawab Saul. Inilah adalah akibat dosa Bapak Ibu. Jadi poin yang kedua adalah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak mendengarkan apa yang kita inginkan. Dampak dosa yang kedua bagi kehidupan Saul adalah Tuhan tidak mendengarkan permintaan kita. Jadi yang pertama tadi dosa itu tidak saja menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi yang kedua ini adalah dosa juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mendengarkan kita. Itu adalah dampak dosa Bapak Ibu. Nah, ini adalah apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Kita melihat dari dosa Saul, kemudian akibat dosa dalam kehidupan Saul. Nah, sekarang apa solusinya bagi kita orang percaya Bapak Ibu di masa sekarang ini? Bagaimana kita dapat menghindari dosa itu? Setelah kita tahu tadi Roma 5 ayat 12 mengatakan kita semua itu telah berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita semua manusia ini telah berdosa. Nah, apa solusinya yang bisa kita capai Bapak Ibu? Ya, mohon maaf agak gatal. Oke, mari kita. Jadi solusi pertama yang bisa saya tawarkan Bapak Ibu bagi kita adalah, mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 15 Bapak. Roma pasal 15. Nah,
ayat yang ke 18 dan 19. Roma pasal 5. Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan, karena satu orang, karena pelanggaran satu orang, semua orang telah berdosa. Tetapi demikian pula oleh satu perbuatan baik satu orang, semua orang beroleh pembenaran. Dan oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi yang pertama, solusi yang bisa kita terima adalah karya penebusan Kristus atau kematian Yesus di kayu salib, Bapak Ibu. Kematian Yesus atau kehidupan Yesus yang benar itu telah menghapuskan dosa kita. Dia adalah korban, Bapak Ibu, korban persembahan sekali untuk selama-lamanya. Kehidupan Yesus, kematian Yesus di kayu salib memberikan jaminan bagi kita bahwa kita telah diselamatkan dari hukum dosa. Kematian Yesus di kayu salib, Bapak Ibu, menyelamatkan kita dari dosa. Kematian Kristus di kayu salib itu menebus semua kesalahan kita. Dan kematian Yesus memberi jaminan bahwa kita telah lepas dari hukum dosa. Jadi kematian Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita, karena oleh perbuatan benar Yesus kita semua telah dibenarkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita lagi untuk hidup di bawah kutuk dosa. Dan dan selanjutnya, Bapak, solusi yang kedua yang bisa saya tawarkan adalah mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Solusi yang kedua adalah kita mengalami kelahiran baru atau lahir baru, Bapak Ibu. Jadi kenapa ini penting? Orang yang lahir dari Allah seperti tidak berbuat dosa lagi. Nah, lahir baru itu adalah ketika kita mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Lahir baru adalah ketika kita menerima Yesus yang mati di kayu salib itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Nah, ketika kita mengalami lahir baru, kita mau hidup sama seperti Yesus. Artinya apa? Kita oleh karena kita telah mengalami Yesus, kita menjadi Kristus yang mau hidup seperti yang telah Yesus contohkan bagi kita. Itu adalah solusi yang kedua, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, solusi yang ketiga agar kita dapat lepas dari hukum dosa adalah mari kita buka dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16. Solusi yang ketiga yang dapat saya tawarkan bagi kita semua adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab, Bapak Ibu, menjadi satu-satunya petunjuk bagi standar bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah di dalam Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Bukan seperti Saul, Bapak Ibu, dia mendengarkan firman dari Tuhan, tetapi ia tidak melakukannya. Dia tidak melakukan semua firman Tuhan. 3 solusi ini, Bapak Ibu, yang bisa saya berikan bagi kita semua. Yang pertama adalah melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Kematian yang telah menebus semua dosa kita. Dan yang kedua adalah lahir baru ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga ini, Bapak Ibu,
standar kita dalam melakukan segala sesuatu, yaitu melakukan dan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, Bapak Ibu, dan saya berharap kita semua dapat diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Kami Tuhan telah belajar Tuhan sebagaimana Yesus berdampak dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kamu punya solusinya, yaitu ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan, mengundang Engkau untuk hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik atas pemeliharaan. Kalau Roh Kudus berapa lagi hamba Tuhan itu memakai lebih lagi dalam menyampaikan firman dan juga setiap orang yang mendengarkan firman ini juga dapat pengetahuan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Shalom.